Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai materi invest dan komposisi fungsi. Di materi kali ini udah di bagian akhir dari materi komposisi dan invest fungsi, dan di pertemuan atau di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan invest fungsi, sudah membahas bagaimana cara menentukan komposisi fungsi. Nah, kali ini kita akan menggabungkan dua materi itu, yaitu bagaimana cara menentukan invest dari suatu komposisi fungsi, atau bahkan sebaliknya, kita akan menentukan komposisi dari dua buah fungsi invest, dua buah atau tiga ya. Nah, baik, langsung saja saya sediakan satu contoh soal yang akan kita bahas. Diketahui fx 3x dikurang 5 dan gx sama dengan 3/2x dikurang 4. Tentukan yang A, f bundaran G invest. Jadi ini namanya invest dari komposisi fungsi. Kalau yang B ini G invest bundaran F invest X, artinya ini komposisi dari dua buah fungsi invest. Saya ulangi ya, yang A ini adalah kita menentukan invest dari sebuah komposisi fungsi. Kalau yang B ini kita menentukan komposisi fungsi dari dua buah fungsi invest. Nah, kita langsung saja bahas yang A dulu. Nah, ya. Jadi tadi diketahui fx sama gx, kita akan mencari f bundaran G invest x. Jadi langkah pertama kita selesaikan yang berada di dalam kurung ini. Di sini kan f bundaran G invest, berarti kita cari f bundaran G dulu. Masih ingat kan apa f bundaran G, atau bagaimana cara mencari f bundaran G? F bundaran G itu artinya apa kemarin? Berarti fungsi G dimasukkan ke fungsi f. Seperti ini caranya. Jadi f bundaran G X itu artinya fungsi G dimasukkan ke fungsi f. Berarti f Gx itu artinya f dalam kurung Gx nya adalah 3/2x dikurang 4. Nah, ini ya, f dalam kurung 3/2x dikurang 4. Nah, ini artinya pada fungsi fx ini x nya diganti dengan 3/2x dikurang 4, sehingga menjadi 3 dikali 3/2x dikurang 4 terus dikurang 5 ini. Jadi x nya ini diganti dengan 3/2x dikurang 4. Nah, kita kalikan nih, 3 kali 3 berarti 9 ya. 9/2x dikurang 3 kali 4 berarti 12 dikurang 5, sehingga f bundaran gx nya adalah 9/2x dikurang 17. Min 12 dikurang 5 jadinya min 17. Ini udah ketemu f bundaran gx nya. Nah, berikutnya kita cari investnya, kan f bundaran G invest yang ditanya. Nah, berarti kita cari investnya, caranya masih ingat? Jadi kita tulis dulu f bundaran Gx nya tadi G/2x dikurang 17. Nah, ini kita anggap Y dulu. Jadi nama ini kita anggap Y dulu, menjadi Y sama dengan 9/2x kurang 17. Lalu dari Y sama dengan bla 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 ini harus kita ubah, kita uraikan supaya di akhirnya nanti menjadi X sama dengan bla 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 ya. Jadi harus diubah menjadi X sama dengan yang awalnya Y sama dengan. Pertama 17 nya ini kita pindah ke ruas kiri menjadi Y plus 17 sama dengan 9/2x. Setelah itu, nah yang di sini kan ada X nya nih, 2x nya di sini mengandung 2x. Nah, ini kita pindah ke kiri, yang Y plus 17 ini dipindah ke kanan. Perhatikan, kalau ini pembagian dipindah ke ruas kiri jadi perkalian, sehingga menjadi 2x kali Y ditambah 17 sama dengan 9.
Nah, sekarang Y plus 17-nya ini, maaf, 2 dikali Y ditambah 17-nya ini kita pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Jadi yang tinggal di sebelah kiri X-nya saja. Menjadi X sama dengan, nah ini ya, X sama dengan 9 per 2 kali Y ditambah 17. Jadi 2 sama Y ditambah 17 ini kita pindah ke ruas kanan. Yang awalnya kali, kita pindah ruas menjadi pembagian. Hingga seperti ini. Kalau kita uraikan, kita buka kurungnya menjadi 9 per 2 kali Y, 2Y ditambah 2 kali 17, 34. Kan udah menjadi X sama dengan, yang awalnya Y sama dengan, sekarang udah berubah menjadi X sama dengan. Artinya sudah selesai. Ini tinggal mengganti F bunda dan G inverse. Jadi F bunda dan G inverse X-nya adalah 9 per, nah ini jangan lupa Y-nya diganti X, 9 per 2X ditambah 34. Nah, ini adalah cara menentukan inverse dari sebuah komposisi fungsi. Jadi komposisi kita inversekan. Sebenarnya sama ya, cara menentukan inverse itu sama seperti menentukan inverse fungsi biasa. Tapi kita harus cari F bunda dan G-nya dulu. Nah, berikutnya yang B, langsung kita bahas yang B. Nah, yang diketahui fx sama gx sama, yang ditanyakan G inverse bundaran F inverse X. Nah, jadi kalau yang A tadi kita cari komposisinya dulu, bundarannya dulu. Kalau yang B ini, kalau yang A, saya ulang ya, kalau yang A tadi kita mencari bundarannya dulu atau komposisi fungsinya. Kalau yang B ini kita mencari inverse-nya dulu. Cari G inverse-nya berapa, F inverse-nya berapa, baru setelah ketemu nanti baru dikomposisikan. Oke, langsung saja kita cari G inverse-nya. Ini ya, berawal dari Gx. Berawal dari Gx 3 per 2X kurang 4. Nah, Gx-nya kita ganti dengan Y. Y sama dengan 3 per 2X min 4. Terus langkah berikutnya apa? Nah, ini min 4-nya pindah ke ruas kiri menjadi Y ditambah 4 sama dengan 3 per 2X. Sama seperti tadi, 2X-nya ini pindah ke ruas kiri jadi perkalian 2X kali Y ditambah 4 sama dengan 3. Setelah itu tinggalkan X-nya sendiri di sebelah kiri menjadi X sama dengan, nah 2 dikali Y plus 4-nya pindah ke ruas kanan lagi, yang awalnya perkalian menjadi pembagian 3 per 2 kali Y ditambah 4. Habis itu ini masih ada kurungnya di bawah. Nah, kita kalikan menjadi 2X yang awal ini langsung ya. Nah, kalian kan udah terbiasa, udah kemarin udah membahas ini Bapak langsungkan biar agak pendek caranya. Jadi ini X-nya langsung kita ganti dengan G inverse X. Kemudian 3 per 2 kali Y kan 2Y. Nah, ini langsung kita ganti dengan 2X. 2 kali 4 8. Ini G inverse X-nya. Terus langkah berikutnya cari apa? Nah, kalian pasti sudah bisa menebak. Langkah berikutnya cari F inverse. Cari F inverse-nya dulu kita. Nah, ini ya. Jadi dari sini tadi ke sini ya harusnya, terus baru ini. Nah, cara berikutnya menentukan F inverse. Caranya sama ketika kita mencari G inverse tadi. Pertama kita awal dari Fx sama dengan 3x kurang 5. Fx-nya kita ganti Y, kemudian 5-nya kita pindah ruas ke kiri jadi Y plus 5 sama dengan 3x. Kemudian ini boleh ditulis ya seperti ini, 3x sama dengan Y plus 5 boleh sama saja, maksudnya biar x-nya kita konsisten, x-nya itu di sebelah kiri ya nanti di akhirnya, sehingga boleh dibalik seperti ini, sehingga x sama dengan Y ditambah 5 per 3. Nah, jadi kalau udah ketemu X sama dengan, tinggal ganti X-nya ini berarti F inverse X, kemudian Y-nya diganti X. F inverse X-nya yaitu X ditambah 5 per 3. Udah ketemu G inverse sama F inverse. Nah, berarti kita komposisikan G inverse bundaran F inverse. Artinya apa? G inverse bundaran F inverse itu artinya berarti fungsi F inverse nanti kita masukkan ke fungsi G inverse. Jadi nanti X, variabel X yang ada di fungsi G inverse ini kita ganti dengan F inverse X-nya. Kita ganti dengan X ditambah 5 per 3.
Jadi X-nya ini kita ganti dengan X ditambah 5/3. Untuk lebih jelasnya kita bahas saja langsung. Ini ya, ini soal awalnya. Nah, kita udah dapatkan G inverse ini sama F inverse ini. Nah, berarti kita komposisikan mencari G inverse bundaran F inverse. Nah, berarti artinya G inverse dalam kurung ini X plus 5/3 itu fungsi F inverse nya ini. Nah, ini kita masukkan ke fungsi G nya. Fungsi G nya ini berarti X nya kita ganti dengan X ditambah 5/3. Ya, jadi X yang ada di fungsi G inverse X itu diganti dengan X ditambah 5/3. Sehingga menjadi 3/2 kali X ditambah 5/3 tambah 8. Berikutnya kita selesaikan yang di dalam kurung ini. Kita kalikan ya, 2 kali X, 2X, 2 kali 5 jadinya 10. Sehingga menjadi 2X ditambah 10/3. Nah, ditambah 8. 8 ini artinya adalah 8/1. Ingat, 8 itu artinya 8/1. Karena di sini di sebelahnya itu penyebutnya 3. Jadi 8/1 itu kalau dijadikan penyebutnya 3 menjadi 24/3. Kenapa? Karena 24 dibagi 3 kan jawabannya 8 sama. Jadi tidak merubah nilai, kita hanya menyamakan penyebutnya biar sama-sama 3. Karena kalau kalian ingat di pelajaran SD kan harus disamakan dulu penyebutnya kalau mau menjumlahkan pecahan. Jadinya kita samakan menjadi 3 penyebutnya, jadi 24/3. Setelah itu setelah sama boleh kita jumlahkan pembilangnya. 2X ditambah 10 ditambah 24. Yang boleh dijumlahkan adalah 10 sama 24 ini. Sehingga didapatkan 3/2X ditambah 34 itu dari 10 ditambah 24 ini. Jawabannya 34/3. Ini kan pembagian, per itu artinya pembagian. Ingat, pembagian pecahan itu berarti kalau di SD dulu berarti sama dengan kita bisa merubah menjadi perkalian. Nah, tapi yang pembaginya harus kita balik. Nah, jadi menjadi 3. Ini sama ya. Ini sama, ini sama. Gak usah ditulis nih ya. Berarti menjadi 3 dikali 3/2X ditambah 34. Awalnya kan 2X tambah 34/3. Dibalik ini menjadi 3/2X ditambah 34. Nah, 3-nya ini. Jadi awalnya pembagian, berubah jadi perkalian, tapi yang pembaginya dibalik. Itu pelajaran SD tuh, kelas 3 itu. Nah, berikutnya kita kali 3 kali 3 jadinya 9/2X ditambah 34. Ini ya ketemunya, jadi G inverse bundaran F inverse nya adalah 9/2X ditambah 34. Nah, coba tunggu ya. Tunggu, kita cek lagi dengan jawaban yang A tadi. Kita bandingkan kira-kira jawabannya gimana. Yang A kita lihat jawabannya. Ini. Yang A, F bundaran G inverse, jawabannya 9/2X ditambah 34. 9/2X tambah 34. Sementara jawaban yang B sama 9/2X ditambah 34. Padahal soalnya beda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Diingat-ingat ya, ini kesimpulan pembelajaran hari ini berarti sifat dari inverse komposisi fungsi. F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Dibalik ya, ini F bundaran G, kalau di sini G inverse bundaran F inverse. Nah, itu jawabannya pasti sama antara ini dengan ini. Nah, itu kesimpulan atau sifat dari komposisi inverse dari sebuah komposisi fungsi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan, bisa di Edmodo, bisa di Telegram, bisa di YouTube, bisa di WA, terserah. Pokoknya kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.